Kalau kita berserah diri kepada Tuhan melalui unsur kegoibannya Tuhan, sebagai wujud kesadaran diri bahwa kita ini adalah makhluk yang kecil sekali, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa itu tadi, maka biarkan kegoibannya Tuhan ini bekerja sesuai dengan kegoibannya Tuhan sendiri. Kalau di istilah agama bisa dikatakan kehendaknya Tuhan ini biarkan bekerja sesuai dengan kehendaknya Tuhan sendiri. Sedangkan kehidupan yang fakta, yang nyata ini, ya kita jalankan sesuai dengan kehendak kita. Secara fakta, sebagai manusia yang hidup di dunia. Jadi saya tidak menyalahkan ketika Mas Yahya lagi punya masalah, tidak punya uang, Mas Yahya minta sama Tuhan. Itu tidak salah, tapi itu lucu. Tuhan nggak akan ngasih Mas Yahya uang. Mau minta sampai domble Mas Yahya. Tuhan tidak akan kasih uang. Mau Mas Yahya jungkir balik, mau Mas Yahya, sudahlah. Istilah berdoa itu sampai mungkin nggak lagi sehari dua hari, tapi sampai bertahun-tahun sekalipun, Tuhan nggak akan datang membawakan uang ke Mas Yahya. Dan kalaupun Mas Yahya sakit juga tidak akan serta-merta terus Tuhan datang dan menyembuhkan itu. Karena apa? Keberserahan diri kita ini gaib Mas Yahya, sesuai dengan keimanan. Nah, tetapi yang nyata, ya tergantung kita Mas Yahya. Jadi kalau tidak punya uang itu bukan lari minta sama Allah, minta sama Tuhan, bukan. Kalau lagi kena masalah bukan terus lari kepada Tuhan, bukan. Seringkali orang-orang beranggapan bahwa ketika lagi ada masalah, ketika lagi ada musibah, ketika lagi ada ujian yang datang kepada manusia, itu adalah pemberian dari Tuhan, katanya Mas. Itu adalah karena Tuhan sendiri Mas yang menciptakan ujian masalah itu Mas. Nah, benar nggak sih Mas anggapan orang-orang seperti ini? Yang menganggap bahwa semua masalah, semua ujian adalah pemberian darinya Mas. Ya kalau begitu jadinya kita seolah-olah menyalahkan Tuhan begitu Mas Yahya. Kalau misalkan musibah atau masalah yang terjadi itu membuat hidup kita ini jadi rumit misalkan. Padahal itu adalah buah daripada apa yang kita lakukan. Jadi kalau Tuhan memberikan ujian, Tuhan memberikan cobaan, Tuhan memberikan musibah, mungkin lebih tepatnya bukan karena Tuhan Mas Yahya. Bukan Tuhan yang memberikan itu semua, tetapi kita sendiri Mas Yahya. Kita sendiri yang kurang benar, kurang baik, kurang hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau dalam konteks secara luas, ya seluruh kehidupan di jagat raya, di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, atas kesadaran itulah kita sebagai makhluk yang diciptakan ini, kemudian meyakini dan mengimani bahwa tidak ada yang lain yang bisa menciptakan ini semua kalau bukan yang Maha Kuasa. Berarti Maha Kuasa ini Maha segala-galanya, Maha Pencipta, Maha segala-galanya pokoknya. Nah, atas kesadaran itulah kemudian kita ini sadar diri Mas Yahya, bahwasanya kita ini bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa. Sehingga di dalam kesadaran diri itu kita berserah bahwa seolah-olah apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan kita. Kita serahkan kepada Sang Maha Pencipta ini. Nah, tetapi bukan berarti kemudian apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah karena Tuhan yang Maha Kuasa. Ini jangan bicara tentang takdir, tentang ini itu ya, nanti dulu ya Mas Yahya ya. Artinya apa? Kalau kamu punya masalah, ya berarti kamu yang harus koreksi diri kamu. Jangan kamu koreksi Tuhanmu. Punya problem, punya masalah, punya kerumitan kehidupan, katanya lagi diuji. Padahal yang menciptakan itu semua ya dirimu sendiri. Contoh, usahamu gagal, ya kan karena kamu buka usaha. Kenapa bisa gagal? Kan ini harusnya dicari, dipelajari. Kamu punya hutang. Kenapa sampai kamu berhutang? Oh, karena bla bla bla. Nah, ini juga perlu dipelajari. Nah, kembali lagi kan karena siapa? Karena kamu. Oh, punya masalah dengan rumah tangganya. Ya, karena kamu berumah tangga. Betul enggak? Betul. Artinya, kalau kita bicara dalam konteks secara luas, seluruh unsur kehidupan ini ya nggak ada yang lain.
memang Tuhan, sesuai dengan keimanan kita. Tetapi kalau kita sudah bicara tentang ruangnya, dalam arti di sini ruang kehidupan yang saya miliki, yang dimiliki Mas Yahya, ya sesuai dengan yang memiliki ini, artinya sesuai dengan yang menjalani gitu. Kalau Mas Yahya punya masalah di kehidupannya, apapun itu masalahnya, ya semua itu karena Mas Yahya. Makanya di sini penting sekali kita itu senantiasa mempertimbangkan apapun yang mau kita jalani Mas Yahya, apapun yang mau kita melakukan. Artinya sebelum mengambil sebuah keputusan untuk kita bertindak, apapun itu, ayo kita pertimbangkan. Nah, tetapi tidak salah juga untuk orang-orang yang menganggap bahwa itu sebagai ujian, sebagai cobaan. Itu sebetulnya hanya kalimat penghibur saja. Sebagai wujud bahwa kita sadar diri, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, bahwa ada yang maha kuasa, sehingga kita berserah kepadanya. Nah, ini melalui kalimat-kalimat, oh sabar, kita masih diuji. Nah, padahal ujian itu bisa selesai atau tidak, ya tergantung kita yang menjalani kita. Iya kan? Yang bikin ujian kita, yang menyelesaikan juga kita gitu loh Mas Yahya. Ini kita harus mau mempelajari ini supaya kita bisa menyelesaikan atau menjalani hidup ini tentunya jadi lebih baik. Karena apa? Karena kita bicara masalah-masalah kehidupan yang disebut ujian, cobaan, ini tadi bisa dikatakan musibah. Sebetulnya tidak sepenuhnya seperti itu. Satu contoh, kita gagal membuka sebuah usaha. Kebanyakan orang terjebak bahwa seolah-olah kegagalan itu adalah hal yang tidak enak, hal yang bisa membunuh kita, hal yang bisa membuat kita terjatuh di penderitaan. Padahal dari kegagalan inilah kalau kita mampu menyikapinya, kita justru bisa jadi orang yang kuat, kita justru bisa jadi orang yang lebih sukses Mas Yahya. Karena apa? Kita bisa belajar banyak hal di sini. Apa yang membuatku gagal, kesalahanku di mana dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ya ini tentang proses, tentang perjalanan, tentang pelajaran di dalam kehidupan. Apapun masalah yang kita hadapi, termasuk juga sakit penyakit yang kita derita, sebetulnya itu semua justru akan membuat kita semakin sadar bahwa kita harus senantiasa menjalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati itu bukan takut Mas Yahya, tapi waspada. Sehingga kita tidak sembrono. Nah, kurang lebih begitu Mas Yahya. Iya, sebenarnya hidup ini adalah belajar ya Mas ya. Jadi dengan apa yang terjadi, kita semakin pintar, semakin hati-hati dengan apa yang sudah kita lewati ya. Tentang masalah juga tadi ya. Ketika kita ada masalah, kita harus memecahkan masalah tersebut ya Mas ya. Iya, nah, terus belajar lah Mas ya. Jadi hidup ini akan terus belajar sampai nanti lulusnya kapan? Kalau sudah mati sudah lulus Mas ya. Ya Mas, akan tetapi orang-orang masih terjebak ya Mas ya dengan mungkin kepercayaan atau doktrin agama. Saat kita lagi diuji, lagi diterpa masalah, nah ini pasti kita larinya ke Gusti Allah ya Mas, ke Tuhan. Apa-apa kita minta ke Tuhan kita, termasuk ketika kita lagi diuji secara finansial ya, ini masalah terbesar yang sering orang-orang hadapi. Ketika lagi terpuruk, lagi diuji secara finansial, nah ini pasti kita akan minta kepada yang Maha Kuasa, ya tentu minta uang Mas. Benar nggak sih Mas kita minta uang kepada yang Maha Kuasa ini? Tepat nggak sih? Ya tinggal lihat dari sudut pandang yang mana ya. Kalau kita bicara tentang kehidupan Mas ya, karena pasti setiap orang berbeda-beda ya Mas ya, kita tidak bisa memaksakan itu. Tetapi kalau dikatakan tepat atau tidak, tinggal dari sudut pandang mana kita melihatnya Mas Yahya. Salah atau tidaknya juga dari sudut pandang yang mana kita menilainya atau melihatnya. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang bahwa kita ini sebagai makhluk yang diciptakan, dan ada yang menciptakan, artinya ada yang maha kuasa, yang maha pencipta, berarti ya tidak salah Mas Yahya. Karena penyebutan-penyebutan atau istilah-istilah bahwa kita berserah kepadanya, ini kan bagian daripada kesadaran diri Mas Yahya. Bahwa seluruh kehidupan kita ini baik buruknya, seperti apapun, itu senantiasa kita serahkan kepada Sang Pencipta.
Nah, tetapi ada hal yang harus kita mau mempelajarinya juga, Mas Yahya, bahwa keberserahan diri kita kepada Sang Pencipta itu wujudnya bisa dikatakan gaib, Mas Yahya. Sebatas keimanan kita. Sedangkan realita kehidupan kita ini adalah kehidupan yang nyata. Kehidupan yang fakta. Jadi Tuhan ini kan maha gaib dan maha nyata. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita memohon, meminta, menyerahkan semuanya kehidupan kita ini kepada Tuhan, itu wujud daripada keberserahan diri kita secara gaib, Mas Yahya. Sesuai dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Tuhan kita. Nah, tetapi jangan lupa juga bahwa kita ini juga menjalani kehidupan yang nyata, betul enggak? Betul. Artinya kalau Mas Yahya lagi enggak punya pekerjaan, Mas Yahya lagi gagal usahanya, Mas Yahya lagi terkena sakit penyakit, Mas Yahya lagi tidak punya uang. Nah, ini kan hal-hal yang bersifat fakta, Mas Yahya. Nah, ketika kita mintanya sama Tuhan, memangnya Tuhan punya uang yang harus dibagi-bagi begitu, Mas Yahya? Tuhan mencetak uang lah, Mas Yahya? Tentu tidak ya. Tidak. Apakah Tuhan bagi-bagi uang, terus kemudian Tuhan, kalau Mas Yahya lagi sakit demam gitu, terus Tuhan datang gitu, memegang Mas Yahya, terus Mas Yahya jadi sembuh gitu. Artinya apa? Begini, kalau kita berserah diri kepada Tuhan, melalui unsur kegoibannya Tuhan, sebagai wujud kesadaran diri bahwa kita ini adalah makhluk yang kecil sekali, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa itu tadi, maka biarkan kegoibannya Tuhan ini bekerja sesuai dengan kegoibannya Tuhan sendiri, Mas Yahya. Kalau di istilah agama bisa dikatakan kehendaknya Tuhan ini biarkan bekerja sesuai dengan kehendaknya Tuhan sendiri, Mas Yahya. Nah, sedangkan kehidupan yang fakta, yang nyata ini, ya kita jalankan sesuai dengan kehendak kita. Secara fakta, sebagai manusia yang hidup di dunia, Mas Yahya. Jadi saya tidak menyalahkan ketika Mas Yahya lagi punya masalah, tidak punya uang, Mas Yahya minta sama Tuhan. Itu tidak salah, tapi itu lucu, Mas Yahya. Karena apa? Tuhan nggak akan ngasih Mas Yahya uang. Mau minta sampai domble, Mas Yahya. Tuhan nggak akan kasih uang. Mau Mas Yahya jungkir balik, mau Mas Yahya, sudahlah. Istilah berdoa itu sampai mungkin nggak lagi sehari dua hari, tapi sampai bertahun-tahun sekalipun, Tuhan nggak akan datang membawakan uang ke Mas Yahya. Dan kalaupun Mas Yahya sakit juga tidak akan serta-merta terus Tuhan datang dan menyembuhkan itu. Karena apa? Keberserahan diri kita ini gaib, Mas Yahya, sesuai dengan keimanan. Nah, tetapi yang nyata ya tergantung kita, Mas Yahya. Jadi kalau tidak punya uang itu bukan lari minta sama Allah, minta sama Tuhan, bukan. Kalau lagi kena masalah bukan terus lari kepada Tuhan, bukan. Tapi justru tenangkan jiwamu dengan kamu berserah diri kepada Tuhanmu melalui keimananmu, dengan keyakinanmu. Selebihnya masuklah di dalam kesadaranmu, tenangkan ragamu. Artinya apa? Tenangkan pikiranmu. Orang kalau sudah nggak tenang, Mas Yahya, pikirannya, nggak akan bisa menjalani hidup ini dengan benar, Mas. Jadi yang ditenangkan itu bukan hanya jiwanya, bukan hanya hatinya, tetapi pikirannya juga harus ditenangkan. Untuk apa? Untuk mengontrol kehidupan yang fakta ini. Jadi kalau kita tidak punya uang, punya banyak masalah, lagi menderita sakit penyakit, ya kita gunakan akal sehat kita. Apa yang harus kita lakukan? Bukan terus berdiam diri meminta. Kalau sudah berserah diri, ya sudah. Selebihnya, ayo kita benahi diri kita, kita jalankan, kita fungsikan dengan benar, dengan baik. Melalui apa? Melalui pikiran kita. Bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa berusaha secara manusiawi untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau harapan kita. Jadi lebih tepatnya, gunakan akal sehatmu, gunakan pola pikirmu dengan baik, karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah buah daripada
pikiran kita. Semua berawal dari sana. Mau jadi baik, mau jadi benar, mau jadi tidak baik, jadi tidak benar, mau enak, mau tidak enak, kehidupan kita semua tergantung daripada pola pikir kita. Nah, ini kalau kita yang mau mempelajari dengan cara berpikir yang luas, Mas ya. Kalau sempit nanti dikiranya kita sesat. Kalau sempit nanti dikiranya kita tidak percaya dengan Tuhan. Harus bisa membedakan konteksnya. Ini dalam rangka yang mana ini kita memohon, meminta ini. Karena apa? Ya karena dua-duanya harus dijalankan. Yang gaib dijalankan, yang fakta juga dijalankan. Yang gaib ini vertikal antara kita dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan kita melalui proses yang gaib. Keimanan ini kan gaib, Mas ya. Nah, sedangkan yang fakta ya kita jalankan. Bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan secara fakta ini juga dengan baik, dengan benar. Artinya apa? Ya kita rawat hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita bekerja, kita rawat pekerjaan kita dengan baik. Kita punya usaha, kita jalani semuanya juga dengan baik, Mas Yahya. Artinya kita gunakan akal sehat kita. Saya rasa apapun yang kita jalani di dalam hidup ini akan seimbang, akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik manakala pikiran dan hati kita, manakala antara kehidupan raga kita dengan kehidupan jiwa kita itu senantiasa kita seimbangkan sehingga bisa saling kontrol. Nah, disinilah akan selaras dan akan tercapai apa yang kita inginkan, Mas Yahya.